Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahidin Esos MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sosiologi. Pada hari ini pertemuan 6 kita akan membahas materi kebudayaan dan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menentukan alur berpikir atau substansi konsep dan teori masyarakat dan kebudayaan. Indikator pembelajaran pada hari ini ada 4, yaitu satu, mahasiswa mampu memahami definisi kebudayaan dan definisi kebudayaan para ahli. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami unsur-unsur kebudayaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami fungsi kebudayaan. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu mahasiswa mampu memahami sifat hakikat kebudayaan. Selanjutnya kita akan bahas definisi kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta atau budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Adapun istilah culture merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan. Berasal dari kata Latin atau colere. Colere artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut yaitu kolere kemudian menjadi culture, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah atau mengubah alam. Selanjutnya saya akan membahas tentang unsur kebudayaan atau universal categories of culture. Antropolog yang bernama Kulkon di dalam sebuah karyanya yang berjudul Universal Categories of Culture bahwa 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai culture universal, yaitu yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Contohnya pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata, alat produksi, transport, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Misalnya pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa. Bahasa ini bisa dilihat dari bahasa lisan atau bahasa tertulis. Yang kelima, kesenian. Banyak sekali kesenian yang ada di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Selatan. Bisa berupa seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Yang keenam, sistem pengetahuan. Yang ketujuh, yaitu sistem kepercayaan atau sistem religi. Demikian dari unsur kebudayaan ini ada 7, saya ingatkan ada 7 unsur kebudayaan yang perlu Anda pahami. Berikutnya saya akan menjelaskan fungsi kebudayaan. Ada 4 yang ingin saya jelaskan fungsi kebudayaan di sini. Yang pertama adalah kemampuan kebudayaan manusia yang merupakan hasil ciptaannya digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Itu yang pertama ya. Yang kedua, hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan, kebendaan yang punya kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan di dalamnya. Yang ketiga, kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah sebagai wadah segenap perasaan manusia. Itulah 4 ya fungsi kebudayaan yang perlu kita pahami secara bersama. Sesi terakhir dari perkuliahan kita terdapat tugas bagi berikut. Kerjakan kemudian kumpul tugasnya sesuai dengan petunjuk. Demikian pembelajaran kita hari ini. Cukup sampai di sini.
Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.